Orang banyak menyerang orang lain, mencari kesalahannya, mau menjatuhkan, tenang aja, gitu kan? Supaya kita jangan tergesa-gesa, karena kalau kita tergesa-gesa dalam menjawab, ya, atau mengambil keputusan untuk menjawab itu, atau mengambil langkah lah, ya, mungkin dengan menyerang balik, maka akan jadi kacau semuanya. Mungkin tadinya kita benar, kita jadi salah, kan begitu. Tapi coba tenang, ya, renungi dulu kembali. Libatkan Tuhan Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Anda sehat, yang menciptakan Anda Allah, ya, yang menciptakan kesehatan Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Dan kalau Anda sedang sakit, ya, atau ada ujian, ada tadi serangan termasuk misalnya, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan ujian itu adalah Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga di hari yang mulia ini, salah satu dari hari-hari yang Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup, Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita di atas ketaatan dan keimanan, serta juga selalu tersibukkan dengan amal-amal saleh sehingga kita bisa meraih rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, serta semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan bahkan diganti dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Seperti biasa, sebelum masuk menjelaskan dan membaca dalil, tentunya kita akan coba dulu menanggapi tentang bab ini. Dalam Islam, seorang muslim dianjurkan untuk menjaga wibawahnya, nama baiknya, nama harumnya, martabatnya, kedudukannya. Ya, tidak boleh seorang muslim itu justru merusak nama baiknya. Ya, baik itu dari penampilan dia, dari tutur kata dia, ya, dari muamalah secara umum. Jadi tidak boleh seorang muslim itu malah membuat orang lain menilai dia negatif. Misal penampilannya compang-camping, kotor, badannya bau, misal contoh. Karena akan mencoreng wibawanya, akan mencoreng nama baiknya. Orang akan mengatakan, oh si fulan atau fulana itu bau misalnya, atau berantakan. Sebaliknya kita lihat, kalau ada seorang muslim atau muslimah yang menjaga penampilannya, pakaiannya bersih, penampilannya kelihatan segar, fresh dia, ditemukan juga orang kalau dekat dengan dia, tidak ada bau, ataupun kalau laki-laki tentunya wangi, nah dibolehkan dia menggunakan parfum di luar rumah pun. Kalau wanita misalnya ketemu sama wanita, atau dikunjungi di rumahnya, mereka juga merasa nyaman karena kebersihan dan kerapian. Kita selalu nyaman dengan orang yang bersih, rapi ya. Mungkin paras wajahnya tidak terlalu ya tampan sekali atau cantik sekali, tapi karena rapi dan bersihnya membuat ada peningkatan nilai gitu kan pada diri seseorang. Nah itu berhubungan sekali dengan masalah wibawa seseorang. Itu juga dengan tutur kata yang diucapkan misalnya. Kalau dari penampilan itu semua masuk ya, pakaian, masuk dalam sepatu, tas dan segala macamnya selama tidak ada pelanggaran agama. Itu juga dengan tutur kata teman-teman sekalian. Pilihlah tutur kata yang tepat pada saat berkomunikasi dengan siapapun. Dimulai dari orang-orang terdekat, dengan pasangan hidup misalnya, dengan kedua orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan ipar, dengan pembantu rumah tangga, dengan siapa saja. Ya, itu orang terdekat, kemudian orang-orang yang di luar sana. Kita berkomunikasi sama siapapun dengan menata tutur kata kita, ya, dengan memilih kosakata yang tepat, dipenuhi dan diselimuti dengan kesantunan dan kesopanan, sehingga orang merasa nyaman pada saat ngobrol dengan kita. Karena orang ini selalu bertutur kata yang baik, ya. Sampai pada tingkat bercanda pun dibolehkan dalam Islam. Nanti akan kita jelaskan itu dalam syarah atau penjelasan kita insya Allah. Dalam bab kita kalau sudah masuk ke penjelasan dalil, bercanda pun boleh dalam Islam. Nabi SAW bercanda, tapi bercanda yang benar. Dan tetap diikuti dengan wibawa. Artinya bercanda, tapi tidak terbahak-bahak, gitu kan. Tidak berlebihan, yang melakukan bahasa tubuh yang akhirnya mencoreng wibawahnya, gitu kan. Maaf, misalnya sampai tersungkur, sampai jungkir balik, sampai segala macam. Dan hal-hal yang negatif. Nabi SAW juga bercanda. Nabi SAW juga ya, mencandai ya, istri beliau, juga sahabat-sahabat beliau, alaihissalatu wassalam, tapi tidak berlebihan. Nanti kan kita lihat bagaimana penjelasan dalam dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi ini termasuk tutur kata misalnya ya, bahasa tubuh. Itu semua adalah masalah wibawa ini ya, harga diri. Di sini bagaimana kita menjaga semua itu demi untuk nama kita harum ya,
Atau orang lain tidak menilai negatif itu biasa. Tapi ingat, jangan pernah diikuti dengan masalah gengsi. Ya, karena gengsi bagian daripada kesombongan. Jadi sebaiknya jangan, gitu kan. Bukan karena kita gengsi, tapi kita karena ingin menjaga apa yang Allah amanahkan. Allah telah membuat kita merasa segar pada saat habis mandi misalnya. Atau kita merasa nyaman di saat kita pakai baju yang cocok. Terus kemudian kita juga wangi. Kan kita merasa percaya diri ya. Nah ini hal positif, tapi ingat, jangan sampai melampaui batas sehingga Anda sombong, gitu kan? Atau menganggap remeh orang lain. Sebagian sombong adalah memang dia gamsun nas, ya. Dia menganggap remeh orang lain. Begitu juga dengan misalnya gengsi, ya. Ini dianggap, oh saya harus gengsi untuk menjaga wibawa. Itu keliru, tidak bertemu antara dalam Islam ya, antara wibawa dengan gengsi, nggak bisa ketemu, ya. Wibawa, nama baik, ya, kehormatan kita, jabatan kita, harta kita, keluarga kita, semua itu kita jaga demi untuk menjaga nama baik kita. Itu wibawa yang positif. Tapi kalau gengsi, berbeda. Ini bagian daripada sub bahasan dalam sombong. Yang ini berbahaya gitu. Ya, karena orang kalau karena gengsi tidak mau minta maaf. Karena gengsi dia nggak mau ya menunjukkan keadaannya apa adanya, sehingga dia tampil berbeda dari yang sebenarnya. Misalnya dia untuk menunjukkan kalau dia orang kaya padahal dia orang miskin. Ini kan tidak boleh kan gitu. Nah ini bukan pada tempatnya gitu. Jadi jangan pertemukan antara wibawa ini dengan gengsi, itu bukan ya. Tapi wibawa di sini adalah kita menjaga agar orang tidak sampai menilai kita negatif. Jadi jangan sampai melampaui batas sehingga masuk ke bab sombong ya. Dulu wibawa saya kan orang kaya, dia orang miskin, udah saya nggak mau berteman. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Wibawa itu dalam Islam menjaga nama baik, tapi tetap harus dikemas dengan perangkat-perangkat akhlak yang mulia seperti tawadhu, merendah. Nabi SAW mengucapkan salam kepada orang kaya dan orang miskin, anak-anak dan orang dewasa, laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan mereka apakah ini orang kaya atau orang miskin gitu ya. Nabi SAW tetap mengemas, menjaga nama baik beliau, wibawa beliau dengan ya perangkat-perangkat akhlak yang mulia. Di antaranya tadi tawadhu. Karena kalau Anda lost control di sini, wibawa ini karena Anda ingin menjadikannya sebagai pegangan sehingga dan Anda tidak kemas dengan pemahaman wibawa yang benar dalam agama, maka secara otomatis Anda akan melampaui batas masuk ke bab sombong. Ya antaranya tadi masalah orang gengsi kalau dianggap orang miskin, padahal memang dia miskin gitu kan. Atau dia dengan gengsinya karena dia orang kaya, dia menganggap remeh orang lain. Ya. Orang lain itu berarti tidak selevel dengan saya misalnya. Nah ini berbahaya, ini keliru. Tidak bisa dihubungkan dengan wibawa di sini dalam gambaran agama Islam. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah masukkan dalam bab khusus bab kewibawaan ini. Bagaimana seseorang hamba Allah yang muslim, yang mukminah, yang benar adalah mereka menjaga nama baiknya, mereka mengejar proses terbaik dunia, menjaga penampilannya, menjaga tutur katanya, ya muamalah dengan orang secara umum, mengejar prestasi terbaik ini juga penting ya. Mengejar titel terbaik di pendidikan misalnya, mengejar jabatan kalau Anda bisa naik di jabatan Anda di kantor, memperluas bisnis Anda misalnya, memperluas jaringan kerjasama Anda dan seterusnya. Semua itu boleh saja. Itu kan namanya menjaga wibawa kita ya, sehingga orang merasa oh si fulan pintar, si fulan sukses, si fulan kaya dan dermawan misalnya. Nah tapi semua itu dikemas dengan akhlak Islam ya, dengan akhlak Islam, tidak menganggap remeh orang lain, tidak melupakan hak ya orang lain di situ. Misalnya kalau kelebihan harta dia sedekahkan ya, dia diberikan amanah jabatan maka dia adil, dia amanah. Nah, itu semua yang kita maksudkan dengan bab wibawa ya. Kemudian juga di sini dikatakan bab kewibawaan dan ketenangan. Nah, ini juga penting ya. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi umumnya orang kalau sudah memahami wibawa dalam agama Islam sebagaimana tadi kami jelaskan, yaitu untuk menjaga nama baiknya jangan sampai ada penilaian negatif, maka dia menjaga penampilannya, tutur katanya, ya muamalahnya, dia mengejar prestasi terbaik dunianya. Semua itu ya dikemas dengan ketenangan. Artinya tidak tergesa-gesa, ya, dengan kedewasaan, kebijaksanaan. Salah satu ciri orang beriman adalah mereka tenang sekali dalam menghadapi masalah atau sedang menikmati nikmat. Orang yang terbiasa membawa jiwanya tenang, makan pun kita lihat orang itu dengan sangat tenang. Tidak akan pernah tergesa-gesa. Kita temukan dia tenang.
Ya. Kita melihat orang seperti ini kalau diajak ngobrol dia akan tenang untuk menangkap dulu apa yang diucapkan oleh lawan bicara, baru kemudian menanggapinya agar jelas apa yang sedang diinginkan oleh orang yang sedang diajak berbicara. Karena kalau kita buru-buru mengkat di tengah jalan bisa saja membuat kita tidak paham apa yang dia inginkan sehingga jawaban kita pun keliru misalnya. Ketenangan dalam memilih sesuatu, ya, misalnya memilih pakaian, memilih pekerjaan. Sampai dalam Islam ada istilah sholat istikharah. Supaya kita pada saat ada pilihan, kita tenangkan diri dulu. Kita libatkan sang pencipta Allah di situ. Kemudian setelah kita tenang, hati kita tenang, baru kita ambil keputusan. Kan begitu. Tapi poin ini teman-teman, jangan Anda bilang, oh kalau begitu Ustaz boleh orang lelet. Lelet beda ya. Lelet itu memang lamban ini bukan di situ. Jadi ketenangan maksudnya adalah tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan sehingga membuat dia keliru dalam mengambil keputusan. Kalau lelet atau lamban ini beda. Memang dia selalu saja malas-malesan, tidak mau cepat segera menyelesaikan. Karena ketepatan ya, dan kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan bagian daripada ketenangan itu sendiri. Ya. Jadi ada orang misalnya, dia tahu nih, dia dengan bijaksana dia bisa tahu, ini keputusan harus sekarang. Ya. Pengen makan yang apa misalnya, pengen makan apa, langsung, oke, menunya mana, saya pilih makan yang ini, selesai. Ya kan? Bukan sebentar ya, lama, mungkin 1 jam lihat menu untuk milih makanan saja. Itu beda kan? Nah itu perbedaannya seperti itu. Jadi ada keputusan yang bisa cepat. Ada keputusan mungkin butuh kita tenangkan jiwa. Seperti para pemimpin negara, para raja, panglima perang. Ini nggak bisa buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Strategi yang harus diatur dengan keputusan yang harus diambil harus tepat. Karena maslahat umum misalnya. Nah ini yang kita sedang singgung tentang masalah ketenangan. Ya. Jadi tenang teman-teman sekalian. Termasuk juga tenang pada saat Anda sedang diganggu oleh orang, diserang oleh orang, ya. Dalam arti kata, misalnya sekarang kayak di media ya, orang banyak menyerang orang lain, mencari kesalahannya, mau menjatuhkan, tenang aja, gitu kan? Supaya kita jangan tergesa-gesa, karena kalau kita tergesa-gesa dalam menjawab, ya, atau mengambil keputusan untuk menjawab itu, atau mengambil langkah lah, ya, mungkin dengan menyerang balik, maka akan jadi kacau semuanya. Mungkin tadinya kita benar, kita jadi salah, kan begitu. Tapi coba tenang. Ya, renungi dulu kembali. Libatkan Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Anda sehat, yang menciptakan Anda Allah, ya, yang menciptakan kesehatan Allah, yang bisa mempertahankan Allah. Dan kalau Anda sedang sakit, ya, atau ada ujian, ada tadi serangan termasuk misalnya, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan ujian itu adalah Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW seringkali kalau ada sesuatu yang mendesak, dalam riwayat dikatakan beliau segera mengerjakan sholat, kembali kepada Tuhannya. Nah itu yang dimaksud dengan ketenangan. Memang subhanallah, seorang mukmin atau mukminah, kalau sudah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan temukan makin tenang dalam melangkah, ya, ambil keputusan, bermuamalah, santun, itu akan ada itu. Ya, akan muncul kalau seseorang itu hatinya dipenuhi dengan keimanan. Justru orang kalau hatinya kosong dari keimanan atau sangat kurang, ugal-ugalan, tutur katanya nggak jelas, kasar, menjatuhkan orang ini, menyalahkan orang itu, mencari aib orang ini, menandakan lemahnya iman orang itu. Ya. Ini yang sedang dititik beratkan dalam judul ini tentunya. Ya. Baik, di sini Imam Nawawi rahimahullah tidak mengangkat banyak dalil, tapi yang beliau angkat sangat padat sebenarnya. Yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Ini dalil pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, ya, maksudnya hamba-hamba pilihan di sini adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, menjatuhkan, ya, menyerang mereka, maka mereka mengucapkan salam. Adapun di situ Imam Nawawi rahimahullah sebutkan nomor 546, yakni ucapan yang baik yang membuat mereka selamat dari dosa, atau ucapan salam yang tidak mengandung kebaikan maupun keburukan. Artinya kalau sedang diserang oleh orang lain, kita tidak perlu tanggapi dengan keburukan yang sama, tapi kita bisa diam atau kita dengan tenang menjawabnya, gitu kan. Oi begini, oi begitu, diolok-olok misalnya. Ya udah, kita cuma assalamualaikum, kita jalan gitu.
Ya. Dengan tenang itu akan membuat orang yang menyerang kita sebenarnya jadi segan, gitu kan? Karena adanya wibawa itu subhanallah penting sekali, ya. Tapi ingat, bukan sombong dan gengsi di sini. Ya. Anggap remeh orang lain. Ini dalam surah Al-Furqan ayat 63. Kita coba lihat teman-teman sekalian bagaimana penjelasan tentang surah Al-Furqan ini menurut ulama tafsir. Misalnya Ibnu Katsir rahimahullah pada saat menjelaskan tentang ibadur rahman ini atau hamba-hamba Allah ya, yang berjalan di muka bumi ya. Fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbar wala marh wala ashar wala batar. Adapun mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka ya, jalan di muka bumi ini ya, tidak dengan sifat sombong, angkuh, ya, menganggap remeh. Ya. Kemudian juga, jadi ini sebenarnya makna-maknanya semua sama ya. Istikbar, marah, asyar, batar ini jadi nganggap remeh, ya, apalagi ya, sombong, ya, angkuh, ya. Ini semua masuk dalam makna ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Kemudian juga disebutkan dalam makna yang lain ya di sini yang dimaksud dengan yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang jalan di muka bumi dalam keadaan tenang, maksudnya penuh kewibawaan. Tidak sampai orang menilai negatif. Tidak juga sombong ya. Jalan dengan tenang, jalan dengan santun ya. Jadi bukan kena badannya besar, udah jalan dengan kesombongan misalnya ya. Tapi dia dengan santun, sehingga dia jalan pun orang bisa menilai, oh orang itu berwibawa. Nah, gitu. Sehingga orang hormat dengan dia. Tapi tidak diikuti sekali lagi dengan kesombongan, menganggap remeh orang lain. Ya. Juga yang dimaksud dengan wa idza khatabahumul jahilun, pada saat orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, maksudnya mengejek-ngejek mereka, mengolok-olok mereka, maka mereka ya, menjawab dengan perkataan yang tenang. Atau membalas dengan salam perkataan yang santun yang jauh dari dosa. Olok-olok lah, kita lagi lewat diolok-olok oleh orang. Tenang aja, senyum, kita tinggalkan. Atau kita jawab dengan kata-kata yang malah baik, gitu loh. Orang olok-olok kita, misalnya kita, Assalamualaikum, apa kabar mas, baik, apa kabar mbak, gitu. Dalam kondisi mereka lagi caci maki kita sebenarnya, tanpa kita ketahui apa sebabnya. Biasa aja gitu. Ya. Maka itu dimaksud dengan hamba-hamba Allah ini. Kemudian ada juga perkataan Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang tabi'in. Mereka membalas perkataan buruk dengan perkataan baik. Semua perkataan jahil, perkataan buruk dibalas dengan perkataan salam atau perkataan baik. Apapun caciannya, kamu bodoh, kamu begini, kamu begitu. Ya, terima kasih. Nanti coba saya akan introspeksi diri misalnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah beliau pakai jubah baru, dicaci maki oleh orang tanpa sebab. Beliau diam saja, nggak ditanggapin. Beliau diam sambil dengarin itu. Sementara, ya murid-muridnya di belakangnya dia sudah sangat marah mendengar cacian tersebut. Setelah orang itu selesai karena tidak ditanggapin, dia kan sudah kehabisan kosakata, karena orang kan yang ajak kita bertengkar kalau tidak ditanggapin kan selesai sebenarnya. Maka dia pun malu. Abdullah bin Abbas mengatakan, apa kau sudah selesai? Dia bilang iya. Lalu beliau buka jubahnya, beliau kasih jubah itu kepada orang tersebut sambil dia berkata pada muridnya, tunjukkan alamat kita pada orang ini, mungkin ya dia atau dia butuh sesuatu. Setelah hari itu orang tersebut menjadi murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu luar biasanya Allah bisa berikan mereka ya keimanan dan waqar, ketenangan jiwa, menjaga kewibawaan. Muqatil bin Hayyan rahimahullah berkata, mereka membalasnya dengan perkataan yang tidak mengandung dosa. Jadi kalaupun dia harus balas, yang tidak mengandung dosa. Ya. Ibnu Katsir ya, berkata dalam tafsir beliau, saya terjemahkan, jika orang jahil mengajak bicara mereka dengan kata-kata jelek, ya, maka mereka tidak membalas yang semisalnya.
Bahkan mereka memberi maaf dan tidak membalas kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana sikap Rasulullah SAW, semakin orang jahil bertindak kasar pada beliau, semakin beliau berlaku lemah lembut pada mereka. Hal itu sebagaimana disyariatkan atau diisyaratkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 55. Bunyinya wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Subhanallah. Ini firman Allah SWT dalam sekali ya. Kata Allah SWT, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat. Sebenarnya ini kata-kata kasar atau dan sejenisnya, tapi Allah SWT pun menyampaikan kepada kita dengan santun. Kalau kalian atau hamba-hamba Allah mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, berarti kalau sudah tidak ada manfaatnya secara agama, secara dunia, ya, apalagi kalau sudah sampai berbau, menjatuhkan orang lain, dosa, mereka berpaling darinya. Dan mereka berkata, bagi kami amal-amal kami, inilah yang kami lakukan, inilah perbuatan kami, gitu kan. Dan bagi kalian juga amal-amal kalian. Kesejahteraan atas diri kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ya. Atau kami tidak ingin bergaul, atau kami tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kami. Udah, terus ditinggal gitu. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan itu. Tidak sama orang baik, orang jahat, sikap baik sama sikap jahat. Tidak sama. Tolaklah kejahatan itu, kata Allah SWT, dengan cara yang lebih baik. Jangan lawan dengan kejahatan juga. Jangan digibah-gibah juga, difitnah-fitnah juga, pukul-pukul juga. Tidak perlu. Maka tiba-tiba saja orang yang tadinya ada permusuhan antara engkau dengan dia akan menjadi teman yang setia. Justru bisa berbalik itu. Permusuhan menjadi kebaikan. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah. Ya. Membalas dengan kebaikan jika ada yang buat jahil. Memaafkan ketika ada orang yang buat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindungi dari gangguan syaitan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Coba dalam sekali ya. Saya ingin ulangi lagi. Buat diri saya pertama, baru kemudian buat teman-teman gitu. Bagaimana Abdullah bin Abbas memberikan nasihat yang luar biasa. Beliau mengatakan dalam menjelaskan tafsir surah Fussilat ayat 34 sama 35 tadi yang sudah saya bacakan. Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar. Ketika ada yang membuatnya marah. Jadi bukan malam ikut-ikutan ya. Dalam surah Al-Imran surah nomor 3 133, 134 itu kan disebutkan ya. Di antaranya wal qadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan emosinya di saat dia bisa mampu melampiaskannya. Kemudian dikatakan, ya setelah beliau mengatakan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersabar pada saat ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, ya, memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, maka Allah akan melindungi dari gangguan syaitan. Dia tidak akan terpengaruh buat dosa dan membalas keburukan itu, dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bahkan yang tadinya bermusuhan bisa menjadi teman dekatnya. Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsir Quran Al-Azim berhubungan dengan tadi surah ini. Namun yang mampu melakukan seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran. Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah suatu yang berat bagi setiap jiwa. Tetapi memang sudah begitu ajaran agama Islam. Ya. Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir ini. Yang sudah mafat, beliau mengatakan, inilah pujian bagi mereka ibadur rahman karena sifat lemah lembut yang mereka miliki, kejelekan yang mereka balas dengan kebaikan, dan mereka pun membalas orang-orang yang jahil atau nakal ataupun jahat dengan kebaikan. Ya. Ini luar biasa gitu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan ya kepada orang-orang yang dipilih olehnya untuk menjadi hamba-hambanya yang hauna, mereka tenang, salama, berkata kata-kata yang baik walaupun mereka sedang diserang. Dalam masalah ini teman-teman sekalian, orang karena yang dibahas adalah masalah tertawa ya, kita perlu tahu dulu larangan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi masalah tertawa terbahak-bahak ini ya. Karena beliau mengatakan la tukthirud dahik fa inna kathratad dahiki tumitul qalb. Jangan kalian terlalu banyak tertawa atau berlebih-lebihan, tadi terbahak-bahak. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan hati. Ya. Dalam arti kata nanti hatinya tidak mudah untuk tersentuh. Orang kalau setiap hari tertawa aja terus, yang dia lakukan dari mulai aktivitas pagi sampai malam, semua isinya tertawa terbahak-bahak. Semuanya isinya bercandaan. Tidak ada batas waktu, tidak ada saatnya dia serius misalnya. Maka orang seperti ini, hatinya bisa mati nanti. Karena hati yang selalu diisi dengan tawaan terus, bercandaan terus, itu tidak mudah untuk bisa menerima kesedihan. Kita tidak mengatakan dianjurkan sedih dalam Islam, tapi kita butuh untuk merenungi pada saat ada jenazah sedang lewat, kita sedang lewat di kuburan, merenungi tentang fenomena alam kalau terjadi banjir, gempa, longsor. Karena itu butuh hati yang memang ada celah di mana dia bisa menangkap, betapa sedihnya orang-orang itu ya, betapa sulitnya kita kalau ditimpa seperti ini, supaya dia bisa tersentuh secara keimanan dan akhirnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang selalu terbahak-bahak, hatinya sudah mati, nggak tersentuh dengan apapun. Dia pun mau berusaha sentuhkan dirinya susah. Bahkan tangisan yang ada, tangisan karena tertawa, bukan karena tangisan karena terharu misalnya dengan keajaiban ciptaan Allah misalnya atau kebaikan orang lain. Ada orang bahkan sudah tidak bisa mengontrol diri, teman-teman sekalian. Dia sampai pada tingkat atau level di mana kalaupun dia orang berbuat baik dengan dia, semua dijawab dengan bercanda. Orang lagi serius dengan bercanda. Ini bukan pada tempatnya. Harus bisa kita kontrol kapan kita bercanda, kapan kita serius. Dan ingat, jangan berlebihan. Karena tetap kita sedang membahas sebab menjaga wibawa. Nabi SAW pernah bercanda. Di antaranya, dari riwayat Al-Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW, beliau mengatakan, Atat ajuzun ilan Nabi SAW. Satu waktu pernah ada seorang ibu tua sekali, nenek-nenek datang kepada Nabi SAW. Faqalat, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, Udu'ullah an yudkhilanil jannah. Ya, dia mengatakan, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar aku termasuk dari penghuni surga. Faqala, Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai ibunya fulan, sesungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh orang tua. Qala, fawallat tabki, ya, atau fawallat tabki. Maka ibu itu, nenek tadi tiba-tiba keluar dari masjid lalu menangis gitu. Faqala, akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Inna Allah Ta'ala yaqul, Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara wa abkaran urban atraba. Maka Nabi SAW waktu dapat informasi itu mengatakan, sampaikan, kabarkan kepada nenek tadi itu, bahwasanya wanita tersebut tidak masuk surga dalam kondisi seperti ini, tua, nenek tua. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan ya, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35-37, sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan langsung para bidadari dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan dan juga penuh cinta lagi sebaya umurnya. Maksudnya adalah pasti nanti akan di sana kembali muda gitu. Nah, Nabi SAW sini bercanda dengan wanita tadi itu ya, dengan tujuan sebenarnya menghiburnya gitu kan. Tapi ibu itu tiba-tiba merasa sedih, dia pikir dia tidak akan masuk surga. Dan Nabi SAW langsung segera ya, menghibur ibu tersebut dan menyampaikan tentang masalah ya, kalau dia akan masuk surga.
Hanya saja tidak setua ini, tidak seperti umur ini kalau di surga itu. Juga Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang lain, pada saat beliau melihat banyak di antara kalangan penduduk Madinah waktu itu suka tertawa, terbahak-bahak. Beliau kumpulin mereka sambil mengatakan, Uridat alayyal jannatu wan nar. Ketahuilah telah diperlihatkan kepadaku, ditampakkan surga dan neraka itu. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr. Dan saya tidak pernah melihat seperti hari ini kebaikan yang telah akan dibalaskan di surga dan juga ancaman siksaan yang berat yang ada di neraka. Walau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dan kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian lihat apa yang aku diperlihatkan, maka kalian akan sedikit ketawa dan akan kalian banyak menangis. Nah, ini jadi artinya kalau banyak ketawa susah menangis nantinya ya. Padahal kita butuh menangis karena terharu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, terharu dengan kebaikan orang misalnya. Qala fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Maka tidak pernah ada hari di mana para sahabat Rasulullah SAW melalui hari lebih berat dibandingkan hari itu. Qala ghattaw ru'usahum walahum khanin. Mereka menutup kepala-kepala mereka sambil mereka menangis terisak. Ada terdengar suara isakan, tangisan mereka gitu. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi, man kathura dahiku ya, qallat haibatuh wa man kathura mizahuhu istakhaf. Barang siapa yang banyak tertawa maka akan sedikit wibawahnya, dan barang siapa yang banyak guraunya maka dengannya dia akan rendah atau orang akan merendahkannya ya. Mawardi mengatakan amad dahik fa inna i'tiyadahu syagilun anin nadhari fil umuril muhimmah. Adapun tertawa apabila seseorang membiasakannya dan terlalu banyak tertawa, maka hal itu akan melalaikan dan melupakannya dari melihat hal-hal yang penting. Nah, semua dianggap bercanda. Muzhilun anil fikri fin nawaibi al-mumillah atau al-mulimma fin nawaibi al-mulimma. Dan juga orang yang banyak melakukannya tidak akan memiliki wibawa dan kehormatan. Dan orang yang maka hal itu akan melalaikan, melupakan dari melihat hal-hal penting, dan orang yang banyak melakukannya tidak akan memiliki wibawa dan kehormatan. Walaysa liman aktsara minhu haibatun wala waqar wala liman wusima bihi khatarun wala miqdar. Dan orang yang terkenal dengan hal itu tidak akan memiliki kedudukan dan juga martabat. Ya. Ini dinukil dari Mawardi rahimahullah. Jadi memang subhanallah menjaga hal-hal seperti ini penting sekali. Ya, jangan sampai orang menilai keburuk atau menilai buruk terhadap diri kita ya. Namun bercanda sekali lagi dibolehkan. Bukan tidak boleh ya. Tetapi tentu pada hal-hal yang tidak melanggar syariat dan berlebihan. Iz bin Abdussalam rahimahullah mengatakan, kurang lebih terjemahan, jika ada yang bertanya bagaimana pendapat kalian tentang bercanda, maka kami akan menjawab bercanda boleh bila menimbulkan rasa nyaman, tidak menghina orang lain. Baik itu bagi orang yang mengajak bercanda, atau bagi orang yang diajak bercanda, atau kedua-duanya. Imam Nawawi juga mengatakan rahimahullah senada dengan itu dalam kitab Azkar beliau di halaman 581 ya, bahwasanya tidak masalah ya bercanda dengan tujuan untuk kebaikan dan untuk menghibur ya orang yang sedang diajak ngobrol, serta juga mencairkan suasana. Itu tidak dilarang, bahkan bercanda seperti ini mustahab atau bisa dikatakan masuk dalam bagian sunnah. Sebagaimana hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan Tirmidzi. Abu Hurairah berkata, "Qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna." Wahai Rasulullah, Anda bercanda dengan kami. Kata Nabi SAW, "Qala na'am, ghaira anni la aqulu illa haqqa."
Betul, tetapi aku tidak pernah ucapkan kecuali yang benar saja. Ya. Jadi Nabi SAW pun bercanda. Tetapi beliau tidak mengucapkan kecuali yang baik saja. Pernah ada sahabat datang kepada Nabi SAW lalu dia meminta bantuan tunggangan. Saya pengen transportasi. Maka Nabi SAW mengatakan padanya, aku akan membawamu dengan anak unta. Ya. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apakah bisa anak unta memikulku? Nah, bagi dia anak unta kecil. Lalu Nabi SAW balik kepada sahabat itu sambil tersenyum dan mengatakan, apakah ada unta yang tidak dilahirkan oleh induk unta? Maksudnya, anak unta pun yang boleh maksudkan adalah sebenarnya unta dewasa. Tapi beliau sambil bercanda dengan sahabat tersebut. Ini ada. Ya. Nabi SAW melakukan itu. Tetapi Nabi SAW, sebagaimana Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, candaan bersih dari segala yang dilarang dalam agama. Gitu kan. Dan juga menghibur dan mencairkan suasana ya, yang ada di sekitar seseorang muslim itu. Jadi memang ini dibolehkan dalam agama Islam, tapi ingat jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, itu yang dimaksudkan karena beberapa riwayat menjelaskan Nabi SAW melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, ada dinukil ya, perkataan Thabit bin Ubaid, ya. Rahimahullah beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaum wala afqahu fi baitihi min Zaid bin Thabit." Aku belum pernah ya, melihat seseorang yang demikian berwibawa pada saat sedang duduk bersama teman-temannya dalam majelis dan begitu akrabnya dengan teman-temannya sekaligus juga orangnya bercandaan ya pada waktunya seperti Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi betul-betul ada saja diseriusin, ada saja juga bercanda. Ya. Tapi tidak berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Terlebih lagi kalau seseorang dengan pasangan hidupnya misalnya. Tidak ada masalah. Justru para suami dianjurkan dan suami istri maksudnya, suami dan istri, mereka menghibur pasangannya. Bercanda. Bahkan dalam pujian orang boleh berdusta. Memuji pasangannya tadi, pujiannya. Kayak misalnya dia mengatakan, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu atau laki-laki secantik setampan kamu misalnya. Mungkin ada, tapi dia bahasakan itu. Tentu tidak semuanya kita boleh tarik ini sebagai bohong itu. Enggak, bukan. Tapi dalam pujian istri mengatakan, enak gak masakannya? Oh enak, Masya Allah. Tapi sebenarnya mungkin kurang enak. Tapi dia untuk menghibur pasangannya misalnya. Ya. Pengorbanan yang telah dilakukan pasangan bagus nggak? Bagus nggak? Iya bagus misalnya. Ya. Tapi intinya kita boleh bercanda, ya. Sama teman, sama anak. Nabi SAW itu sangat digemari dan disayangi oleh para anak-anak kecil di kota Madinah. Nah, itu memang yang terjadi ya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan itu ya. Kullu syai'in yahlu bihi ar-rajulu batil illa fi thalatha. Apa saja yang dibuat sia-sia oleh seseorang itu dianggap ya, hal yang batil. Akan ada dipertanyakan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kecuali 3 hal. Ramiyur rajulu biqausi. Seseorang belajar memanah. Melempar anak panahnya. Walaupun dia ambil waktu yang lama. Maka tidak akan dihitung sia-sia. Wa ta'dibuhu farasa. Wa ta'dibihi farasahu. Dan dia melatih kudanya atau dia berlatih kuda. Wa mula'abatuhu ahlahu. Dan juga dia bercanda dengan keluarganya. Fa innahunna minal haq. Karena semua itu bagian daripada hak mereka. Ya, jadi ini hal yang dibolehkan ya, di dalam rumah tangga. Jadi tidak boleh juga kita tegang dalam rumah tangga. Tegang dalam bersahabat atau berteman. Karena kita anggap itu, oh kita harus jaga wibawa. Tidak, bukan seperti itu. Tapi masing-masing kita berikan haknya. Allahu'alam. Ini bahasan kita insya Allah. Kedepannya nanti kita akan bahas bab anjuran mendatangi sholat
majelis ilmu dan ibadah-ibadah lain dengan tenang dan juga wibawa. Jadi ini masih berhubungan dengan bahasan kita, ya, tapi nanti ada bahasan sendiri kepada pelaksanaan ibadah pun kita harus dengan tenang. Tapi tidak dibahas ini masalah wibawa ya, membahas masalah ketenangan.